Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Senin 24 Maret 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Maluku akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Hilang kontak, nelayan Pulau Banda Neira akhirnya ditemukan selamat. Seorang nelayan asal Pulau Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Jawan Salasa, 56 tahun yang dilaporkan hilang kontak saat melaut di sekitar perairan Pulau Hatta pada 19 Maret 2025, berhasil ditemukan selamat oleh tim SAR gabungan, Jumat 21 Maret 2025. Kepala Basarnas Ambon Muhammad Arafah menjelaskan bahwa operasi pencarian yang melibatkan Pos SAR Banda, Polairut Polda Maluku, Pos Lanal Banda, Polsek Banda, Babinsa Pulau Hatta, dan keluarga korban terus dilakukan selama 3 hari. Meskipun pencarian pada hari ketiga belum membuahkan hasil, informasi mengenai hilangnya korban disebarkan hingga ke Kota Masohi dan Kabupaten Seram bagian barat. Mengingat kondisi arus laut dan angin, Jawan Salasa ditemukan dalam kondisi terombang-ambing sekitar 47,5 mil laut dari Pulau Banda. Korban kemudian dievakuasi oleh nelayan setempat ke Desa Werinama, Kabupaten Seram bagian timur, untuk mendapatkan perawatan. Keluarga korban yang menerima informasi tersebut segera berangkat menggunakan beberapa perahu panjang atau longboat menuju Desa Werinama untuk menjemput korban. Enggan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Basarnas Ambon mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur potensi SAR yang terlibat dalam operasi pencarian ini. Larangan parkir tak digubris, jalan depan Maluku City Mall kembali macet parah. Kawasan depan Maluku City Mall atau MCM, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, kembali dipadati kendaraan roda 2 dan roda 4, Minggu 23 Maret 2025 sore. Padahal Badan Jalan Nasional tersebut telah dilarang untuk dijadikan tempat parkir. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Timur menunjukkan puluhan kendaraan terparkir di bahu jalan, menyebabkan kemacetan parah di ruas jalan tersebut. Kemacetan ini diperparah dengan meningkatnya arus kendaraan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal ini pun dikeluhkan para pengendara yang melintas. Pemerintah Kota Ambon sebenarnya telah berupaya mengatasi masalah ini dengan menutup kawasan tersebut dan melarang parkir. Dinas Perhubungan Kota Ambon bahkan telah memasang water barrier dan spanduk pelarangan parkir di sepanjang jalan depan MCM. Larangan ini didasarkan pada Surat Dinas Perhubungan Kota Ambon nomor 551.12/724-Dishub tentang peniadaan parkir di depan MCM yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Selain itu, larangan ini juga mengacu pada pasal 287 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur sanksi pidana kurungan atau denda bagi pelanggar rambu lalu lintas dan marka jalan. Pasal 287 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Pasal 287 ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Meskipun larangan telah jelas ditegaskan, tampaknya masih banyak pengendara yang tidak mengindahkannya. Cahyadi berharap pemerintah Kota Ambon mengambil tindakan tegas untuk menertibkan parkir liar di kawasan ini demi kelancaran arus lalu lintas. Terpisah dari itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Yan Suitela, saat dikonfirmasi tribunambon.com mengaku pihaknya kesulitan mengatasi masalah ini.
Sri Tila menambahkan pihaknya telah memasang water barrier dan spanduk larangan, namun masyarakat tidak mengindahkannya. Sebelumnya juga Pemkot telah menyurati pengelola MCM untuk menutup akses masuk dan akan mengevaluasi situasi ke depan, terutama menjelang momen Lebaran. Kita ke Maluku Tengah, Tribuners, soal penangguhan penahanan 2 tersangka pembakar fasilitas Waragonda, polisi masih pertimbangkan. Kapolres Maluku Tengah AKBP Hardi Meladi Kadir akhirnya buka suara soal permintaan penangguhan penahanan 2 tersangka warga Haya berinisial HM dan SA atas insiden pembakaran perusahaan PT Waragonda Minerals Pratama. AKBP Hardi mengungkapkan, terkait upaya penangguhan penahanan akan dipertimbangkan. Menurut dia, soal ruang restorasi justis terhadap 2 tersangka, maka akan dilihat sejauh mana pendekatan dari pihak pelaku terhadap korban. Diungkapkan penanganan perkara soal masalah pembakaran perusahaan dan menemukan 2 tersangka sudah jelas. Pelaku pembakaran sudah ditangani sesuai prosedur. Kaitan dengan yang lain, dirinya jelas tidak bermain opini. Dirinya pun mengajak masyarakat untuk sama-sama berpikir elegan dan cerdas agar kabupaten ini dapat maju. Dia pun memastikan soal ruang restorasi justis. Dia bilang kalau pihak kepolisian pasti terbuka soal ruang restorasi justis. Tapi lanjutnya sampai sekarang bergantung pada korban dan tersangka. Pelapor terlapor seperti apa pasalnya kalau bicara dikeluarkan tanpa syarat, maka sama saja. Kepolisian melanggar aturan. Diketahui rentetan desakan untuk penangguhan penahanan terhadap 2 tersangka sudah ada sejak beberapa pekan lalu. Di antaranya datang dari tuntutan masa aksi Gerakan Masyarakat Adat Haya atau GEMAH saat berdemonstrasi. Selanjutnya, pimpinan DPRD Malteng juga turut melakukan upaya persuasif dengan kepolisian guna membijaki persoalan tersebut. Karena masalah penanganan perkara, yang jelas 2 pelaku pembakaran kita tangani sesuai dengan prosedur. Kaitan dengan yang lain, saya tidak bermain opini. Mari kita sama-sama ajak masyarakat ini untuk berpikir elegan, cerdas, ya, agar kabupaten ini dapat maju. Jangan kita buang bahasa-bahasa yang sekiranya dapat memperkeruh suasana. Ada ruang restorasi justis? Kalau kami pasti ada ruang restorasi justis. Tapi kan sekarang bergantung antara korban, antara tersangka. Jadi pelapor seperti apa. Kalau kita bicara minta dikeluarkan tanpa syarat, ya sama saja kami melanggar aturan. Kan gitu. Untuk pihak perusahaan sendiri terkait dengan upaya restorasi ada apa dari upaya pendekatan DPR? Nah,
Jelang Lebaran, harga cabai di Masohi melambung tinggi, capai Rp100.000 per kilo. Harga cabai rawit di Pasar Binaya Masohi melambung tinggi 3 kali lipat menjelang Lebaran Idul Fitri. Pekan ini harga cabai rawit di Kota Masohi, Maluku Tengah mencapai Rp100.000 per kilogram. Sebelum bulan suci Ramadan, cabai rawit masih di angka Rp35.000 per kilonya. Memasuki awal Ramadan, cabai rawit merangkak naik Rp40.000. Kini jelang Hari Raya Idul Fitri, komoditas bumbu dapur itu mengalami kenaikan harga fantastis hingga 3 kali lipat, yakni Rp100.000. Pantauan tribunambon.com di lokasi Minggu 23 Maret 2025 kemarin, cabai keriting juga mengalami kenaikan harga Rp80.000 dari sebelumnya Rp40.000. Mama Oci Rumbia, 52 tahun, pedagang bumbu dapur di Pasar Binaya Masohi mengaku, stok barang sudah mulai menipis di pekan ini. Kata dia, banyaknya stok tergantung pasokan petani. Sayangnya, jelang Lebaran petani sudah banyak yang istirahat. Dikatakan daerah Kobi SBB juga memasok sampai keluar Maluku, yaitu ke Sorong, sehingga stoknya cenderung tidak terlalu banyak. Berikut sejumlah harga pasar di Pasar Binaya Masohi. Cabai rawit Rp100.000, cabai keriting Rp80.000, sayur bayam 1 ikat besar Rp10.000, kacang panjang Rp10.000, tomat 1 kilo Rp20.000. Dia punya ngomongnya. Iya, amin. Semoga ya, dari saya ya. Anissa, manfakan Kak. Dia wartawan lagi kan? Ya, wartawan Ambon. Kayaknya kita kenal tapi lihat muka boleh Kak? Yang kali tahu juga kan, kadang-kadang ada nama-nama Semarang lah itu. Itu sudah. Kan orang Jawa tuh ada campuran, tapi kan di sana kan yang bakabun tuh orang Jawa sama. Jadi sebetulnya tuh abis Lebaran itu juga beli. Dari Maluku Tengah kita ke Maluku Tenggara, Tribuners. Stok dan harga ikan di Maluku Tenggara stabil jelang Lebaran. Jelang Lebaran yang tinggal menghitung hari, harga ikan di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra mulai stabil dan ramah di kantong. Untuk ikan momar, Senin 24 Maret 2025 dijual Rp550.000 per ember, turun dari harga sebelumnya Rp750.000 per ember. Pertumpuk isi 6 ekor dijual Rp25.000, untuk ikan samandar atau baronang dijual Rp500.000 per ember. Turun dari harga sebelumnya 1 juta, sementara ikan tuna dibanderol 1,5 juta per ember. Per ekor ukuran sedang dihargai Rp25.000. Sedangkan ikan merah dan sakuda ukuran sedang per ekor dijual Rp50.000. Sementara untuk ikan puri atau teri dijual 1 juta per ember, per tumpuk dijual kembali dengan 10 hingga Rp20.000. Engge, salah satu pedagang di Pasar Langgur, menjelaskan bahwa untuk beberapa hari ini harga ikan sudah kembali normal. Dia menuturkan biasanya ikan mahal kalau nelayan sulit melaut, seperti saat musim angin kencang.
Kita ke berita terakhir, Tribuners. Harga ayam dan telur di Pasar Batu Merah Ambon masih stabil sepekan jelang Lebaran. Harga ayam dan telur di Pasar Batu Merah Kota Ambon terpantau tetap stabil sepekan menjelang Lebaran. Terpantau pada Minggu 23 Maret 2025, harga ayam potong di Pasar Batu Merah Kota Ambon dijual bervariasi, mulai dari 28.000 hingga 75.000 per ekor atau sekitar 37.000 per kilogram. Sementara itu harga telur per butir berkisar 2.000 hingga 2.100. Untuk harga perak dipatok antara 60.000 hingga 63.000. Awas, seorang pedagang ayam dan telur mengatakan bahwa harga tetap stabil sejak memasuki bulan Ramadan. Lebih lanjut, Awa menjelaskan bahwa daya beli masyarakat masih tinggi sejak awal Ramadan 1446 Hijriah. Ia berharap kestabilan harga dapat menjangkau kalangan ekonomi menengah ke bawah agar bisa menikmati gizi yang baik dengan harga yang terjangkau. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.